Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Darmawan dengan NPM 2311021035. Di sini saya akan menjelaskan uji regresi dan uji asumsi klasik menggunakan Evius. Di sini kita sudah di dalam Eviusa, kita set rm. Nah, kita di sini ada start date and date. Kita ke datanya dulu. Oke, kita ke data yang ini. Dia dari tahun 1974 sampai 2022. Kita kembali lagi ke Evius-nya. 1974 sampai 2022. Kita enter. Nah, setelah itu kita itu klik. Kita mau uji regresi, itu kita pencet quick, lalu empty group. Sini kita ke atas dulu, lalu kita salin datanya. Kita salin datanya dari Y sampai D. Kita set C, lalu kita balik lagi ke Evius-nya. Baru kita paste. Oke, setelah kita paste, kita pencet prop question. Di sini kita pindahin ke abis Y. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya pada variabel X1 itu negatif namun signifikan. Karena P-nya kurang dari 0,05, setiap kenaikan 1 unit variabel X akan menurunkan Y sebesar 0,01 unit ceteris paribus. Lalu variabel keduanya itu positif namun tidak signifikan karena secara level statistik lebih dari 5%, P-nya lebih dari 0,05, namun signifikan secara pada level 10%. Lalu variabel ketiganya itu positif dan signifikan karena P-nya kurang dari 0,01, yang berarti peningkatan 1 unit X3 akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,23 unit. Dan variabel C-nya ini semuanya variabel konstan dan modelnya juga signifikan. Lalu kita lihat SR2-nya itu 0,99 dan HSR2-nya itu 0,99, yang berarti 99% model ini menjelaskan sangat baik, yang berarti variabel Y-nya itu baik. Dan juga ketiga variabel ini sangat mempengaruhi variabel Y dengan sangat baik. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama-tama kita klik view, kita freeze dulu ya, freeze, pindahkan, kita pencet view, habis itu kita residual diagnosa. Nah, di sini kita pilih yang normalitas tes. Nah, di sini kita sudah keluar tabel histogramnya. Di sini ada mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, dan Jacobi-Bera, dan probability. Lalu dilihat dari Z-square-nya dan probability-nya lebih dari 0,05. Yang berarti tandanya residual B-nya retribusi secara normal, tidak ada masalah. Oke. Selanjutnya kita pindahkan dulu. Di sini kita akan selanjutnya menguji multikolenialitas. Yang pertama kita pencet view, lalu koefisien diagnosa. Oke, lalu kita pilih varian inflation. Nah, di sini sudah keluar ya hasilnya. Kita lihat di sini central view-nya. Dari variabel X1 dan sampai X3 di bawah 10%.
yang menandakan data yang digunakan adalah data bagus. Jadi di uji normal multikolerialitas tidak ada masalah juga. Oke, kita please pindahkan dulu. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Caranya masih sama. Yang pertama kita pencet view, lalu residual diagnosa, lalu kita pilih yang serial correlation. Nah, di sini kita pilih yang dua itu, oke. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Autokorelasinya itu kita scroll dulu ke bawah. Nah, kita lihat di sini R square dan edge square-nya itu R square itu 0,39, square-nya itu 0,26. Ini adalah permasalahan yang cukup rumit karena R square-nya segitu, berarti datanya tidak valid variabel X1 sampai X3 ke Y-nya. Tidak berhubungan kita secara agar bisa membaginya, kita pencet pertama itu estimate. Nah, bisa estimate, kita pencet, kemudian option coefficient, terus kita ubah metodenya, kita pencet yang Newias. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat R square dan H square-nya itu 0,99 semua, yang berarti menandakan datanya tidak ada masalah dan valid. Oke, kita freeze lagi dulu. Habis itu kita terakhir itu uji heterokedesitas. Cara itu masih sama. Yang pertama kita pencet view, lalu residual diagnosa, lalu kita pencet yang heterodesitas. Nah, di sini kita pakai yang white. Oke. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Kita lihat di sini probability square-nya itu di atas 0,05, yang berarti data ini tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan menggunakan data satunya itu yang cross section. Di sini tuh kita mau lihat caranya itu agar mengatasi masalahnya. Di sini kita cek ini ke data ini. Nah, kita pakai data cross section. Oke. Di sini 1 sampai 50. Oke, kita balik lagi ke views. Kan sudah ini kita setelkan lagi. Kita ubah dulu di sini. Oke, yang ini unstructured and data observation-nya tadi 50. Oke, langsung kita enter. Nah, habis itu delete dulu. Salah. Oke. Oke. Nah, lalu kita klik quick lagi sama kayak tadi, quick, lalu empathy group. Sini scroll dulu, kita salin dulu datanya ya. Oke, ini kita salin, setelah cek kita paste. Nah, setelah kita paste masih sama caranya, kita
kita langsung uji heteronnya ya. Kita di sini gimana cara nyelesain masalahnya itu. Kemudian kita jangan lupa regress dulu datanya dengan kita klik prop, terus make question. Nah, di sana, sini kita pindahin sini habis lagi C spasi Oke, kita enter. Nah, di sini kita lihat dia tuh di sini gede ya, apa namanya, standar error. Nah, caranya itu yang pertama itu kita freeze dulu ya. Oke, kita freeze. Kita view residual diagnosa, lalu yang heteroscedasitas tes. Nah, di sini kita pakai yang Bruce Pagan. Oke. Pakai yang Bruce Pagan. Oke. Nah, bisa kita lihat C-square-nya itu kurang dari 0,05. Dan standar ada juga tinggi, variabel X1, X3 nya juga kita lihat estimate-nya itu, kita estimate ya buat memperbaiki caranya. Estimate, terus ubah metodenya dulu menjadi mana, robust square. Oke. Nah, sini kita bisa lihat nih perbandingannya. Aduh. Nah, kita bisa lihat di sini perbandingannya. Dia standar errornya sudah menurun. Nah, kita bandingin, kita ubah lagi menjadi S. Kita standar juga kita estimate dan semua kita estimate. Tuh, dia standar errornya lebih kecil. Terus lagi standar errornya lebih kecil kan. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofina Tiasindi dengan NPM terakhir 116. Di sini saya akan menguji asumsi klasik menggunakan aplikasi Stata. Untuk pertama-tama kita bisa import file yang kita miliki, yaitu kita klik file lalu import, pilih sesuai format data yang kita miliki. Selanjutnya kita klik browse dan kita masukkan data yang kita punya. Nah, untuk menaikkan baris pertama menjadi variabel, kita akan klik import first row as variable name. Selanjutnya kita klik OK. Ini kita akan lihat terlebih dahulu datanya. Bisa kita lihat di sini terdapat 29 observasi dari tahun 1974 sampai 2002, di mana ini membandingkan harga ayam dan harga daging. Bisa kita exit aja. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik ini sendiri kita bisa menggunakan berbagai cara di aplikasi Stata, tetapi saya menggunakan di file yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Untuk menguji asumsi klasik ini kita perlu meregress terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita mendapatkan residual, di mana residual ini nantinya akan kita uji. Oke. Yang pertama kita akan menguji asumsi klasik, tetapi kita ingat kembali harus kita regress. Untuk regress ini kita harus ketik komen
yaitu regress ataupun reg, dan memasukkan variabel-variabel yang kita punya. Ataupun kalau kita menggunakan do file, kita hanya menjalankan ctrl plus d. Nah, ini sudah terjalankan ya regressnya. Di sini bisa kita lihat bahwa R-square-nya itu sebesar 99,19%, di mana ini berpengaruh positif pada variabel yang kita punya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke uji normalitas menggunakan model Skewness-Kurtosis test, di mana untuk menjalankan ini kita bisa klik komen SK-test dan memasukkan variabel-variabel yang kita punya. Oke, kita lihat kembali. Di sini terlihat bahwa variabel Y sebesar 0,01. Hal ini berarti variabel Y ini tidak terdistribusi dengan baik. Karena apa? Ini nilainya lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan pada variabel lain ini terdistribusi dengan baik karena ini nilainya di atas 0,05. Oke, selanjutnya kita akan uji asumsi klasik pada uji multikoliniaritas. Sebelumnya, untuk memastikan kita bisa install terlebih dahulu Vivnya, tetapi karena biasanya di aplikasi Stata ini sudah terinstall secara default, jadi kita tidak perlu melakukan komen tersebut. Maka dengan itu kita kembali meregress variabel-variabel yang kita punya. Oke, selanjutnya kita lihat ini sudah terlaksana regressnya. Selanjutnya kita akan melihat nilai Viv kita yang telah kita regress tadi. Nah, ini bisa terlihat bahwa Viv kita di sini pada variabel PRP, PB, YD itu sangat besar, di mana dari variabel-variabel yang disebutkan ini berada pada di angka atas 10, sedangkan 1/5-nya ini di bawah angka 0,1. Maka dari itu, ini Vivnya harus kita benarkan agar angka Vivnya harus di bawah 10, ataupun angka 1/5-nya harus di bawah 0,1. Oke. Untuk mengobati itu, kita bisa komen auto dan menyebutkan variabel Viv terbesar urutan PR, PB, YD, PC, dan TEM seperti ini, dan kita generate sebagai OPC, OPB, OPRP. Kita jalankan, dan ini sudah terlaksana. Selanjutnya kita regress kembali variabel yang telah kita generate, yaitu variabel dependennya dan variabel yang telah kita generate sebelumnya. Nah, bisa kita lihat ya, ini hasil regressnya kurang lebihnya sama-sama yang tadi. Selanjutnya akan kita lihat kembali nilai Viv yang telah kita ubah, apakah dia terobati atau tidak. Nah, bisa kita lihat bahwa Viv-nya ini berada di bawah angka 10. Hal ini berarti sudah lebih baik dari yang tadi, atau telah sesuai, dan juga 1/5-nya itu berada pada 0,1 lebih. Oke, selanjutnya kita akan uji asumsi heteroskedasitas, di mana saya menggunakan uji Bruce-Pagan. Sebelum kita melakukan uji Bruce-Pagan, kembali kita regress model yang kita miliki atau variabel yang kita miliki. Setelah terjalankan, selanjutnya kita akan uji Bruce-Pagan-nya menggunakan komen stat head test, dan juga kita masukkan IID RHS. Kita jalankan. Di sini bisa kita lihat bahwa G-square-nya yaitu sebesar 0,06. Berarti hal ini tidak memiliki masalah pada datanya, atau kita juga sebut lolos pada uji heteroskedasitasnya. Dan yang terakhir kita akan uji asumsi klasik pada uji autokorelasi. Di sini saya menggunakan metode Durbin-Watson, di mana kembali kita regress kembali data
variabel-variabel yang kita punya ini. Selanjutnya kita akan mengenerate bahwa Stata ini bisa membaca data kita sebagai data time series. Kita jalankan. Nah, ini sudah mulai terjalankan. Selanjutnya kita mau set time bahwa data yang kita gunakan ini adalah data tahunan. Nah, ini bisa terlihat sama dia bahwa kita memiliki 29 tahun. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan uji Durbin Watson. Kita bisa komen dw stat. Nah, ini bisa kita lihat nih bahwa nilainya sebesar 0,95. Hal ini berarti sesuai atau lolos uji autokorelasi karena nilai ini berada di antara min 2 sampai 2. Untuk itu, kita juga bisa melakukan uji Bruce Godfrey dengan leg 1 tahun sebelumnya. Nah, ini. Oke. Sekian penjelasan uji asumsi klasik dari saya dan Rafli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.